my channel. Kembali lagi sama channel aku, Ismail Nur Utami. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Semoga channel aku bermanfaat. Tentang seseorang, bahwa beliau itu sesosok orang yang hebat, humoris, pekerja keras, yang bisa ketika aku ketemu beliau itu aku bisa merasakan ketenangan, terus bahagia, senang, terus pokoknya beliau itu benar-benar sosok yang sangat menginspirasi sekali untuk aku, untuk orang-orang di sekitarnya. Oke, tanpa waktu yang lama, langsung aku tunjukin sosok beliau yang sangat santun. Pokoknya, halo Kong, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kong kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Oke, jangan deket-deket ya karena baru kopi. Oh iya tahu. Oke guys, ini sosok yang tadi aku jelaskan di video awal tadi. Ini namanya adalah Bapak Leo. Biasanya aku memanggil Eyang Kakong. Oke. Terima kasih. Di sini aku mau minta izin sama Kakong Iya. untuk mengetahui untuk bagaimana Kakong berjuang sampai detik ini menjadi orang yang sukses. Amin. Bagaimana Kakong bisa tegas, bisa di sini kan say dulu sama channel YouTube aku. Halo, hai. Ya. My name is Leo. Ya, terus. Iya. Oke Kong, kalau boleh aku mau mengulik semua perjalanan Kakong dari pekerjaannya berlayar, terus karakter Kakong, ungkapan Kakong, apresiasi Kakong tentang. Jadi yang mau dipertanyakan kepada Kakong adalah bagaimana perjalanan hidup Kakong sejak Kakong berangkat dari kecil. Ya, dari Kakong balita itu tentang bagaimana sih karakter Kakong sesungguhnya gitu, biar subscriber aku pada tahu, biar bisa memotivasi mereka buat mereka tetap kerja keras. Sebetulnya itu telah terjadi sekian lama yang lalu karena Kakong sekarang usianya sudah 75 tahun. Tetapi insya Allah Kakong masih bisa mengingat perjalanan hidup Kakong yang keras. Kakong waktu itu dilahirkan di sebuah kota kecil di Yogyakarta, tetapi kampungnya adalah kampung kecil. Saya dilahirkan dengan sudah tidak punya bapak. Bapak meninggal di dalam pertempuran melawan Jepang waktu itu. Saya dibesarkan oleh ibu, tetapi ibu pada saat itu beliau sesuai dengan keinginan beliau pindah ke Jakarta. Saya dititipkan kepada kakek dan nenek di Jogja. Di dalam Kakong menjalani kehidupan bersama kakek dan nenek, mengalami beberapa perjuangan hidup boleh dikatakan, karena waktu itu pada tahun 1953 itu dimana kehidupan sangat susah. Bukan berarti kita tidak bisa makan, masih bisa makan, tetapi dalam hal ini memerlukan suatu perjuangan hebat di dalam mengimplementasikan kehidupan. Sebab waktu itu ada beberapa hal yang harus saya selesaikan. Berangkat dari anak yang tidak mampu, dengan banyak tetangga yang boleh dikatakan hidupnya lebih baik daripada kehidupan keluarganya Kakong, beruntung. Tetapi dalam hal ini justru malah menjadikan suatu cambuk buat Kakong untuk berjuang supaya Kakong bisa paling tidak seperti mereka. Tetapi dalam hal ini memang memerlukan perjuangan yang berat. Lalu pada tahun 59 itu ada dekret presiden oleh Presiden Soekarno, di mana waktu itu menggelorakan semangat hidup, semangat perjuangan anak-anak muda. Kemudian Kakong punya keinginan untuk pergi ke Jakarta. Menyusul ibu juga sekolah di sana. Jadi pada SMP kelas 2, Kakong ingat,
Kakung pergi ke Jakarta. Kemudian Kakung menjalani perjuangan hidup di Jakarta, terbukti lebih keras lagi perjuangannya. Tetapi dalam ini alhamdulillah Tuhan memberikan jalan yang terbaik, sehingga Kakung juga kenal dengan dramator, bintang-bintang film. Bahkan Kakung sudah pernah main film. Oh, sudah pernah main film. Iya. Film apa aja, Kong? Sebetulnya bukan pemain inti, tetapi Kakung memang pemain drama dulu ya. Iya. Itu Kakung bermain dengan Woli Sutina, Mak Uwo. Saya juga bermain dengan Widyawati, dengan Sopan Sopian. Ya waktu itu ada di studio Sangga Buana Film ya. Tapi dalam perjalanan Kakung terdampar pada sebuah pekerjaan yang bernama Sarinah. Sarinah adalah gagasan Bung Karno, di mana Sarinah itu mendapatkan satu perampasan perang, mendirikan sebuah departemen store. Pertama kali departemen store di Indonesia ada di Sarinah di Kampung Lima, di Jalan Tamrin. Nah, salah satu orang yang bekerja di Sarinah itu adalah Kakung. Dalam perjalanan pekerjaan di sana, kemudian saya mendapatkan tugas untuk membuka Sarinah baru, yaitu Sarinah di Surabaya, International Shop di Surabaya di Jalan Tunjungan. Di sana setiap pegawai itu diwajibkan untuk masuk dalam pendidikan dulu, yang namanya pendidikan melalui jenjang pendidikan, namanya pendidikan pramuniaga, yaitu orang-orang yang bekerja di belakang counter untuk melayani. Nah, salah satu dari sekian banyak murid, alhamdulillah, saya dipertemukan dengan yang tadi. Itu yang belahan jiwa. Iya. Jadi saya kenalnya dari sejak pertama kali masuk Surabaya. Iya. Kemudian saya kenal dengan beliau, yang tadi. Nah, yang tadi ini adalah sosok wanita yang betul-betul memberikan suatu bimbingan kepada aku. Karena aku dari Jakarta. Anak Jakarta kan Iya. lebih apa ya? Hidupnya lebih hura-hura daripada orang Surabaya. Tetapi dalam hal ini saya bisa dikendalikan oleh yang tadi, di mana saya harus berbuat sebaik mungkin menjadi manusia. Satu. Iya, Kong. Dalam posisi bertumbuhnya Kakong, dewasanya Kakong yang besar dan dibesarkan tanpa seorang ayah itu apa mempengaruhi fisik mental, mempengaruhi bagaimana perasaan Kakong dan perjuangan Kakong, bagaimana Kakong melewati fase-fase yang sangat minim sampai hingga akhirnya Kakong bisa menjadi orang yang Ya. benar-benar kuat dan Iya. tegas. Sebetulnya keadaan saya cuma saya pakai untuk start awal daripada perjuangan hidup saya, di mana keadaan yang seperti itu malah membuat aku menjadi seorang yang tidak mau dikalahkan oleh keadaan. Jadi Tidak mau diremehkan. tidak mau gitu. diremehkan oleh Iya. keadaan. Jadi keadaan apapun, sesulit apapun, sesusah apapun, aku harus bisa. Iya. Dengan perjuangan, di mana aku harus bisa melewati hal-hal yang kira-kira akan menghalangi kemajuan saya ke depan. Oke, Kong, kita lanjut sambil kita Oke. jalan-jalan menikmati suasana perumahan ini. Ya, ini kompleks aku. Iya. Dari tahun 1998 aku di sini. Udah lama banget ya, Iya, Kong? sekitar 22 tahunan. Hebat. Ya, Kong. Di situ kan Kakung ketemu yang tadi Ya. yang menjadi pujaan hati, yang menjadi sosok wanita yang bisa menginspirasi Kakung, yang bisa merubah Kakung menjadi lebih baik. Itu Terus? sebetulnya begini ya. Kalau engkau menemukan seorang wanita, itu bukan dari pandangan mata, Iya, tapi dari hati. iya. Karena aku merasakan degup hati waktu itu, Iya. aku memerlukan seorang Berdebar wanita. gitu ya. Berdebar tapi bukan karena faktor X ya, Iya. tapi faktor mencari sesuatu yang bisa mendamaikan hati. Sebab waktu itu ya namanya anak muda dari Jakarta, penuh dengan historical news, ya toh, mungkin bad thing, mungkin good thing. Nah,
kebetulan kok saya bisa menemukan seorang wanita yang Tatik tadi, ya, itu bisa menenangkan hatiku, yang jelas itu adalah salah satu murid daripada kelompok cewek-cewek yang belajar sebagai Di pendidikan tadi. pendidikan tadi. Ya, alhamdulillah akhirnya dengan kegigihanku juga dengan kerelaan beliau menerima itu, akhirnya pada tanggal 19 Oktober tahun 1969 19 kami melakukan pernikahan.